190 PS. Ini yang kayak gini, warna merah metalik dengan tahun 2016. Nah, ini di depan kita nih ada Isuzu Panther Turbo LM. Ini double F ya, 2500 cc manual transmission tahun 2015. Ini hanya butuh dicuci steam aja, cuman ini masih rapi, tinggal pakai aja. Pajak juga masih hidup nih, masih cukup panjang ya. Dan ini kondisinya 2019, terbilang masih cukup modern dan masih oke nih. Coba kita intip di bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Alto nih guys, di daerah Jakarta Barat. Teman-teman ingin tahu langsung aja cek di deskripsi video gue ini ya. Dan jangan lupa nih follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru update dari Douzo21 ini. Oke, ada unit-unit apa aja dan harganya berapa aja, teman-teman ikutin terus video gue sampai selesai guys. Oke guys, di Balai Lelang Alto nih juga ada truk kayak gini-gini nih. Truk-truknya gede banget. Ini bakalan dilelang di sini juga. Kontainer ya, ada juga yang Isuzu FRR nih 190 PS. Ini yang kayak gini-gini nih harganya 100 jutaan nih guys. Ini cuman masih belum ada harganya yang tipe-tipe Hino ini. Jadi Hinonya ini long chassis semua, box tipenya. Rata-rata mulai dari 100 jutaan, 108, 118 sampai ke belakang-belakang sana nih guys. Banyak banget. Karena ini masih sekitar 80% belum ada harganya. Jadi ini gue informasikan aja dulu buat teman-teman. Ada lelang truk juga. Kalau mobil di seberang sana ya. Ini akan informasikan aja. Salah satunya tuh yang jet bus juga ada di sana tuh. Itu dilelang di 108 juta rupiah guys. Nah nanti kalau udah ada harganya, next kita akan coba review untuk yang truk-truk dilelang di Balai Lelang Alto ini guys. Ini mobil keluarga yang biasa dicari-cari. Ini adalah Mazda Biante 2014. Ini masuknya ke 2000 cc automatic transmission dengan odometer 63 ribuan. Pajak mati di September kemarin 2021. Exterior C, interior C, mesin B, dan ini electrical juga masih oke nih guys. Ini diopennya di 145 juta rupiah. Kondisinya sih masih cukup oke sih kalau menurut gua. Velg juga masih bawaan dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60%an. Headlamp, fog lamp masih oke, baret-baret pemakaian wajar ya sampai ke bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Ini masih terbilang oke banget nih guys. Nah di bagian sisi sebelah kirinya ini juga masih cukup baik ya kalau memang teman-teman tertarik mobil keluarga. Ini harganya sih sebenarnya masih di bawah harga pasaran showroom nih guys. Ini adalah Mazda Biante. Ini tahun 2014 2000 cc ya, automatic transmission, exterior C, interior C, mesin B. Nah ini di open di harga 145 juta rupiah. Teman-teman tertarik nih buruan nih langsung cek di Balai Lelang Alto. Kita mengarah sedikit ke belakang nih, pelan-pelan nih. Ada Wuling Cortez nih guys, salah satu favorit gua. Nah ini adalah Cortez 2018 dengan odometer di 45 ribuan, pajak mati di November 2021 ini nih guys. Ini eksteriornya masuk C, interior B, mesin B, dan electrical juga masih B. 140 juta rupiah. Dan ini masih juga di bawah harga pasar kalau menurut gua. Karena 2018 masih 170 jutaan ya. Dengan di bagian headlamp, fog lamp masih oke, cuman ada baretan kasar di bagian bumper. Velgnya masih OEM sebenarnya. Ini cuman ada spare tire di bagian depan sebelah kiri, yang OEM-nya bannya bocor ya di belakang. Sudah sunroof di bagian atasnya, dan ini kondisi di bagian sisi-sisinya sih masih oke, catnya masih cukup baik sih sebenarnya, warna silver ini nih guys. Nah ini sisi sebelah kirinya juga ada baretan kasar di bagian bumper dan juga fendernya, jadi ini harus di repair kiri dan kanan, tapi nut-nutnya di keseluruhan masih cukup presisi. Roof rail juga masih ada, dan ini kondisinya sih cukup oke sih kalau menurut gua. Nah ini sedikit guys di bagian interior, ini cukup fancy banget ya. Joknya ini kayak premium leather seperti ini. Terus bagian konsol tengah dan juga di bagian armrest di door trim nih sudah ada wood panel. Nah ini bagian head unitnya sudah monitor double din. Udah gitu di bagian setirnya ini masih cukup oke ya. Dan bagian dashboard juga masih cukup baik. Ini plafon juga masih oke, interior sih masih terkategori cukup baik nih guys. Nah ini guys, yang tertarik dengan Wuling, di depan kita nih ada Wuling Cortez 1800 cc automatic transmission tahun 2018. Odometernya di 45.140 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Alto nih guys. Di depan kita ada Daihatsu Terios TX ya, 1500 cc manual transmission. Odometer di 191 ribuan, pajak mati di Februari 2018 kemarin. Terus dicek di Samsat online nih harus wajib BBN guys. Exterior C, interior C, mesin C di open di harga 80 juta rupiah. Kita coba screening aja di bagian eksterior, ini agak kusam, sudah banyak menguning seperti ini ya, kayak bekas X sticker. Velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50 atau 40%. Ada beberapa baret kasar di bagian bempernya di sebelah kiri.
Headlamp sudah agak mengusam, fog lamp agak sedikit cukup ya. Ini adalah di bagian kondisi depannya, jadi eksteriornya ini butuh banget di repaint nih guys. Tapi natatnya sih masih cukup presisi di bagian sebelah kirinya. Nah, kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini, kondisinya agak kurang presisi ya di bagian bumper dan fender sebelah kanannya. Tapi ke belakang nat-natnya masih cukup presisi, masih ada roof rail di bagian atas. Electricalnya ini masih kondisi cukup nih katanya nih guys. Ini adalah kondisi bagian belakang, belum ada spoiler, terus belum ada defogger di bagian kaca belakang. Masih ada ban serepnya, cuman belum ada tutupnya lagi. Terus 2 titik sensor parkir dan ada beberapa baret kasar ya di bagian belakang. Jadi kondisinya sih harus butuh di repaint lagi nih guys, kalau memang misalnya kondisinya mau oke lagi. Nah, sedikit di bagian interior nih masih terasa cukup ya. Head unit masih double din bawaan pabrikannya, joknya masih sarung tapi udah agak lecek-lecek, belum ada yang sobek-sobek parah sih, masih cukup baik. Plafon masih oke, door trim oke, dan ini kondisi di bagian interiornya masih cukup nih guys. Nah, ini nih buat teman-teman yang tertarik dengan Terios. Di depan kita nih ada Daihatsu Terios TX ya, 1500 cc tahun 2011. Dan ini di open di 80 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto nih guys. Nah, ini coba kita lihat nih Panther LM nih guys. Nah, ini di depan kita nih ada Isuzu Panther Turbo LM. Ini double F ya, 2500 cc manual transmission tahun 2015. Odometernya udah di 260 ribuan karena di atas nama PT ya. X operasional dari PT, exterior C, interior C, mesin C. Dan ini di open di harga 100 juta rupiah. Kalau untuk di bagian eksterior, X operasional PT. Sebenarnya sih ini butuh di repair body di bagian depan ya. Kap mesinnya, fendernya, ini juga ada penyok dan juga nggak presisi ya di bagian pintunya juga. Terus bagian spionnya, velg sih masih OEM dengan kondisi bannya kurang lebih masih sekitar 60%-an. Headlamp sih masih oke, belum ada fog lamp ya tipe LM nih. Terus ke belakangnya ada beberapa juga repair body nih guys di bagian panel pintu belakang yang baret-baret nih guys. Nah, lanjut di bagian sisi sebelah kirinya, ini juga banyak banget baretan kasar yang harus di repair nih. Ini kayaknya pernah mau masuk asuransi, cuman akhirnya langsung dilelang ya. Di bagian fender, di bagian panel pintu depan dan belakang sebelah kiri, ini juga ada beberapa yang harus diperbaiki. Dan ini termasuk yang bagian quarter bawah nih guys, itu sudah logo ke dalam jadi harus diperbaiki. Interior ya apa adanya, kusam seperti ini, sarung joknya sudah sobek-sobek, headrestnya ada beberapa yang nggak ada, jok tengah masih ada tapi jok belakangnya nggak ada. Ini kondisinya sih ya agak-agak kusam sih karena ini ex operasional juga sih guys. Oke guys, yang tertarik di depan kita nih ada Isuzu Panther Turbo LM nih guys, 2500 cc manual transmission tahun 2015. Odometernya sudah di 260 ribuan. Pajak mati di April 2022 nanti atas nama PT ya. Butuh repair body dan interiornya juga kusam nih guys. Ini di open di 100 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Yang cukup menarik sih kalau menurut gua, di depan kita nih ada Suzuki Ignis GX manual transmission warna biru 2019. Odometer masih 17 ribuan, pajak mati di Maret 2022 besok. Eksterior B, interior B, mesin B. Masih terbilang cukup istimewa di Balai Lelang ya. Dan ini di open di 98.500.000. Tipe GX yang sudah two tone color, di bagian atasnya warna putih dan warna biru ya di bagian bodinya. Velgnya ini masih OEM dari bawaan pabrikannya dengan kondisi ban masih kurang lebih 70%-an. Headlamp, fog lamp masih oke, hanya butuh dicuci steam aja nih guys. Pajak juga masih hidup nih, masih cukup panjang ya. Dan ini kondisinya 2019, terbilang masih cukup modern dan masih oke nih. Coba kita intip di bagian interiornya. Di bagian interiornya, di setirnya sudah ada switch modenya dan head unitnya sudah monitor double din bawaan pabrikan. Untuk di bagian joknya ini trim bawaan pabrik dan bahannya durable masih oke banget. Sudah two tone color di bagian dashboard ya, hitam dan putih seperti ini. Plafon masih oke, interior ini masih terasa cukup kayak baru nih guys. Nah, sedikit kita cek di sisi belakangnya, ada 4 titik sensor parkir bawaan pabrikannya ya. Stop lamp masih oke, sudah defogger untuk kaca belakangnya. Untuk di bagian atas masih ada roof railnya dan ini kondisinya masih cukup apik guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik nih ada mobil yang siap langsung pakai aja. Ada Suzuki Ignis GX 1200 cc manual transmission nih guys, tahun 2019. B dan elektrikalnya ini juga masih kondisi B. Ini masih cukup istimewa di lelangan. Di opennya di 98.500.000 nih. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto nih guys. Dan kita nih ada mobil 30 jutaan. Dan ini dari tadi banyak banget nih yang ngecek nih guys mobilnya. Kita coba screening aja. Di depan kita nih ada Picanto SE 1100 cc tipe L automatic transmission nih guys. Odometernya di 122 ribuan. Pajak mati di Oktober 2018 kemarin dan ini salah satu jadi PR nih. Dan ini harus langsung segera dicek nih guys, biaya pajaknya dan lain-lain. Eksteriornya C, interior B, mesin C dan elektrikalnya ini masih di C nih guys. Di opennya cuma 33 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Kondisinya sih masih cukup oke ya kalau menurut gua. Ini velgnya aja udah gantian seperti ini, bukan bawaan Picanto lagi dengan kondisi bannya oplosan ya. Ada yang 20%, ada yang juga 30%, 40%.
Headlamp sih masih oke, fog lamp masih oke juga nih guys. Ini nut-nutnya juga masih cukup presisi. Catnya jadi yang agak-agak kusam sedikit nih guys. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Sudah ada 2 titik sensor parkir, kamera mundur, stop lamp juga masih cukup sih. Sudah defogger nih untuk kaca belakang, spoiler dan wiper masih ada. Dan untuk di bagian interior sih sebenarnya masih oke banget nih guys. Nah, ini kalau teman-teman bisa cek di bagian interior, automatic transmission, joknya agak sedikit kusam tapi ini masih cukup normal ya. Door trim, plafon, dan juga dashboard sih masih cukup oke. Oke nih guys, mobil yang diincar beberapa orang tadi di sini adalah Kia Picanto SE 1100 cc automatic transmission nih guys. Ini tahun 2010, odometer di 122 ribuan, sudah C nih guys. Di opennya cuma 33 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik langsung cek di Balai Lelang Alto nih guys. Kita langsung coba screening aja. Ini adalah Honda CR-V K20 atau 2000 cc ya, automatic transmission tahun 2010 nih guys. Odometer di 180 ribuan, pajak mati di Mei 2019 kemarin. Sayang nih jadi PR atas nama PT. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C, dan ini di open di 95 juta rupiah. Ini kalau kita screening nih agak sedikit kusam aja di bagian eksterior, jadi butuh dicuci dan dipoles lagi sih sebenarnya. Tapi ada beberapa yang repair body, termasuk bumper sebelah kiri depan nih. Bagian lipsnya nih harus di repair nih guys. Dan di bagian sisinya nih juga harus dirapetin lagi klep-klepnya. Headlamp sudah agak mengusam ya, kiri dan kanan. Fog lamp sih masih cukup, nut-nutnya sih masih cukup presisi, cuman banyak baretan kasar nih guys. Nah, ini contohnya di bagian panel pintu belakang sebelah kiri. Lalu nih bagian ke arah quarter ya. Jadi ini butuh di repair body nih guys sampai ke belakang bumpernya nih. Kalau di sisi bagian belakang sih stop lamp masih oke dua-duanya, defogger untuk kaca belakang, belum ada tambahan spoiler, wiper masih ada. Untuk di belakang polosan ya belum ada sensor parkir, tapi agak sedikit kusam aja catnya. Nah, ini kalau kita cek di sisi sebelah kanannya masih cukup presisi ya nut-nutnya, cuman ada beberapa yang harus di repair dan di repaint nih bodinya. Terus ada beberapa baretan kasar juga, tapi nut-nutnya sih masih cukup presisi nih guys. Nah, sedikit kita intip di bagian interior, joknya masih cukup sih menurut gua. Konsol tengah masih oke, head unit masih pabrikan. Kalau di bagian plafon oke, door trim juga oke. Jadi di bagian interior masih terasa cukup nih guys. Nah, ini di depan kita ada K20 guys. Yang tertarik nih langsung aja cek. Ini ada Honda CR-V 2000 cc atau K20 automatic transmission. Ini tahun 2010 dengan odometer 180 ribuan, kategori C. Nah, ini di open di 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Ada HR-V, ini beberapa dicek banyak orang tadi. Ini adalah Honda HR-V E guys, automatic transmission tahun 2016. Odometernya udah di 127 ribuan, pajak mati di Februari nanti 2022. Eksterior masih B, interior B mesin B, elektrikalnya juga masih B nih guys. Ini di open lumayan nih di 170 juta rupiah. Kalau kita screening nih kondisinya sih putihnya masih oke banget ya. Ini hanya butuh dicuci steam aja, cuman ini masih rapi, tinggal pakai aja guys. Headlamp, fog lamp masih oke, velg masih OEM dari bawaan pabrikannya dengan kondisi ban masih 70%. Nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, masih mulus, masih shiny banget ya. Nah, ini adalah kondisi bagian belakang. Spoiler, wiper masih ada, stop lamp masih oke. 2 titik sensor parkir bawaan pabrikannya dengan kondisi di bagian kaca belakang sudah defogger. Dan ini masih mulus banget, termasuk di bagian backdoor ini masih oke banget ya. Lanjut di sisi bagian sebelah kanan dari unit ini masih oke banget, nut-nutnya masih presisi. Terus di bagian underguard juga masih oke banget ya. Kalau kita cek di interiornya kayak apa nih? Oke guys, di bagian interior sedikit kita intip, ini masih oke banget. Konsol tengah, jok, plafon nih masih cukup baik banget ya. Ini masih cukup bersih banget nih. Di bagian setir, dashboard masih oke, head unit double din bawaan dari pabrikannya. Ini kondisi interior sih masih cukup baik. Oke nih buat teman-teman nih yang tertarik dengan HR-V, di depan kita nih ada Honda HR-V E automatic transmission tahun 2016, odometer di 127 ribuan, dan ini di open di 170 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Hyundai Tucson 2000 cc ini two wheel drive warna merah metalik dengan tahun 2016. Odometer masih di 37 ribuan. Eksterior masih B, interior C mesin B, dan ini elektrikalnya masih C. Sayang pajak mati di Januari 2020 kemarin. Di opennya di 190 juta rupiah. Seperti ini nih kondisinya. Masih terbilang cukup oke sih, interior masih cukup oke. Eksteriornya butuh dicuci poles saja. Belum ada X laka, belum ada X banjir. Velg ini juga masih OEM dari bawaan Hyundai-nya. Di bagian atasnya pun juga sudah ada panoramic roof. Kondisi di catnya ini butuh dipoles lagi aja biar makin oke lagi nih guys. Ini kalau teman-teman tertarik nih ada Hyundai Tucson di depan kita. Ini tahun 2016 automatic transmission, eksterior B, interior C mesin B, dan elektrikal masih C. Ini pajak mati di bulan Januari 2020 kemarin. Ini 190 juta rupiah.
untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Alto pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video ini, ada informasi tentang Balai Lelang Alto lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa nih, follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.